الحمد لله الذي قد أمرنا وأوجبنا بالعبادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع رسالته، أما بعد. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة مشتقات إلى أربعة نفار: تالي القرآن، وحافظ اللسان، ومطعم الجيعان، والصائمين في شهر رمضان. وقال أيضا: من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده على النيران. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 15 abad yang silam, di mana baginda Rasulullah memberikan kabar gembira, memberikan informasi yang sangat membahagiakan, yang mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafarin. Surga yang penuh dengan kenikmatan, yang penuh dengan kemewahan itu merindukan, mendambakan, menantikan 4 kelompok manusia. Yang pertama, talil Quran, manusia yang dirindukan, yang dinantikan, yang didambakan oleh surga adalah kelompok manusia yang semasa hidupnya talil Quran, mau membaca Al-Quran. Sebentar lagi kita akan memasuki Syahrul Quran, bulan di mana Al-Quran itu sendiri diturunkan, yakni bulan suci Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran: Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka salah satu bacaan yang terbaik, yang mesti, yang layak, yang patut, yang istimewa kita baca di bulan Ramadan, di antaranya adalah bacaan atau membaca Al-Quran. Maka niatkan mulai saat ini, ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, targetkan minimal Ramadan ini 1 kali khatam Al-Quran minimal, karena belum tentu tahun depan kita berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Baca oleh kalian semuanya, kata Rasulullah, Al-Quran, maka Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, memberikan pertolongan, memberikan syafaat li ashabi, terhadap teman-temannya. Mereka teman Al-Quran di sini maksudnya talil Quran, orang yang mau membaca Al-Quran.
Kabar gembira yang kedua, kelompok manusia yang dirindukan, yang didambakan, yang dinantikan oleh surga yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan itu adalah wahafizil lisan, adalah kelompok manusia yang suatu hidup di alam dunianya pandai menjaga lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan, keselamatan seseorang tergantung dia pandai atau tidaknya menjaga lisannya. Betapa banyak dalam riwayat hadis dijelaskan tentang gambaran pada hari kiamat, tidak sedikit manusia masuk surga sababiah lisannya, namun sebaliknya tidak sedikit manusia masuk neraka sababiah lisannya. Apalagi di bulan suci Ramadan, maka kita di samping puasa kita harus pandai pula menjaga lisan kita, karena ruba min shaimin laisa lahu min siyamihi ila ju' wal atsu. Betapa banyak nanti gambaran di hari kiamat umat manusia yang sewaktu hidup di alam dunianya ia puasa, menahan lapar, menahan haus, namun pada hari kiamat tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya, hanya penderitaan, hanya perjuangan lapar hausnya saja sewaktu hidup di alam dunia, karena pahala puasanya habis karena dia tidak mampu mengontrol lisannya. Puasa namun lisannya dusta, puasa namun lisannya tidak menepati ingkar janji, puasa namun lisannya melakukan fitnah, puasa namun lisannya ghibah, puasa namun lisannya namimah, mengadu domba orang lain, lisannya memprovokasi orang lain di dalam kejelekan. Maka hal-hal yang demikian itu adalah hal yang akan menggerogoti daripada pahala-pahala ibadah kita, terutama pahala ibadah puasa kita. Maka ketika seseorang wahafizil lisan, mampu menjaga lisannya, itulah manusia yang dirindukan oleh surga. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa kelompok manusia yang dirindukan, dinantikan oleh surga, wa muta'imil ji'an, adalah mereka orang yang mau berbagi makan dengan orang yang lapar. Secara umum mereka orang-orang yang memiliki jiwa yang dermawan. Ketika seseorang memiliki jiwa dermawan, mau berbagi dengan orang yang membutuhkan, apalagi mau istiqomah dalam bersedekah, maka orang yang dermawan, orang yang mau berbagi, orang yang istiqomah dalam sedekah, itulah salah satu manusia, itulah salah satu kelompok manusia yang dirindukan, dinantikan oleh surga. Bahkan orang yang dermawan masuk surganya istimewa, sehingga baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana min ahli shadaqati," siapa saja orangnya yang termasuk menjadi ahli shadaqah, du'iya lahu yaumal qiyamati min babi shadaqah, maka ia akan dipanggil pada hari kiamat masuk surganya khusus min babi shadaqah, lewat pintu yang namanya pintu shadaqah. Jadi surga itu memiliki pintu-pintu, di antaranya ada babus sedekah, pintu sedekah. Inilah akses masuk surga untuk ahli sedekah. Yang keempat, kelompok manusia yang dirindukan oleh surga, sabda Rasulullah, wasaimina fi syahri Ramadan, adalah mereka kelompok orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman,
dipardukan atas kalian semuanya puasa di bulan suci Ramadan sebagaimana dipardukan atas orang-orang sebelum kalian semuanya. Tujuannya supaya kalian semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa, dan al-jannatu iddat lil muttaqin, surga itu memang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka oleh karenanya mari kita sambut kedatangan bulan suci Ramadan dengan hati yang bahagia, dengan hati yang gembira, dengan hati yang senang. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa saja orangnya yang bahagia menyambut memasuki bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya tersentuh oleh api neraka. Kaitannya bahagia memasuki Ramadan sehingga diharamkan masuk api neraka, karena kalau sugesti awalnya kita menyambut Ramadan, memasuki Ramadan dengan bahagia, pasti kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan pun akan dengan senang hati, akan ikhlas, akan bahagia. Namun sebaliknya, ketika sugesti awalnya memasuki menyambut Ramadan penuh dengan keluhan, maka insya Allah puasanya pun ia akan mengeluh, tarawihnya pun ia akan mengeluh, baca Qur'annya pun ia akan mengeluh, infak sedekahnya pun akan mengeluh, karena sugesti awalnya tidak senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Tetapi kalau sugesti awalnya, keyakinan awalnya, hati bahagia, senang, gembira masuknya Ramadan, maka pasti puasa akan berasa ringan, tarawih akan berasa ringan, zakat fitrah akan berasa ringan, tadarus akan berasa ringan, sedekah akan berasa ringan, karena diawali bahagia, gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Seperti halnya kita kedatangan tamu yang istimewa. Ketika kedatangan tamu yang istimewa disambut dengan hati yang bahagia, maka kita akan senang menyodorkan suguhan-suguhan air minumnya, maka kita akan senang menyodorkan suguhan-suguhan makanannya, bahkan kita menawarkan kalau ada apa-apa tinggal bicara saja. Akan tetapi kalau kita kedatangan tamu yang tidak kita harapkan dan sugesti awalnya mengeluh, maka menyodorkan suguhan-suguhannya tidak akan ikhlas, akan penuh dengan keluhan, akan berasa berat, tergantung sugesti awalnya. Makanya Rasulullah SAW menyatakan Ramadan adalah tamu yang istimewa, maka sambut dengan kebahagiaan agar kita melaksanakan keimanan dan ketakwaannya didasari dengan keikhlasan, kebahagiaan, karena sugesti awalnya adalah bahagia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.